Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlisin Al-Fajri dari program studi akuntansi Universitas Negeri Semarang, dan pada pertemuan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengembangan sistem dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik, langsung saja. Yang pertama-tama ada pendekatan sistemnya. Pendekatan sistem ini bermula dari pencarian asal muasal proses pemecahan masalah yang secara sistematis yang dilakukan oleh John Dewey. Nah, John Dewey ini mengidentifikasikan 3 rangkaian pertimbangan yang terlihat dalam pemecahan sebuah kontroversi secara memadai, yang dilakukan dengan cara yang pertama mengenali kontroversi, yang kedua mempertimbangkan klaim-klaim alternatif, dan yang ketiga adalah membentuk suatu pertimbangan. Berikutnya adalah urutan langkah, yaitu terdapat 3 urutan langkah. Yang pertama adalah upaya persiapan, yang kedua adalah upaya definisi, dan ketiga ada upaya solusi. Kemudian siklus hidup pengembangan sistem. Nah, pendekatan sistem itu merupakan sebuah metodologi. Nah, metodologi adalah suatu cara yang direkomendasikan dalam melakukan sesuatu. Nah, pendekatan sistem itu adalah metodologi dasar dalam segala pemecahan jenis masalah. Siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle, atau yang biasa disingkat sebagai SDLC. Nah, SDLC itu sendiri adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. Nah, berikut adalah SDLC tradisional. Nah, tahapan-tahapan dalam membentuk atau bentuk dari SDLC tradisional itu sendiri meliputi perencanaan. Yang kedua adalah analisis, yang ketiga implementasi, dan yang terakhir adalah penggunaan. Prototype itu adalah suatu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna. Nah, proses pembuatan prototype ini disebut sebagai prototyping. Nah, terdapat beberapa jenis-jenis dari prototype. Yang pertama itu ada prototype evolusioner, yaitu prototipe yang terus-menerus disempurnakan sampai memiliki seluruh fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna dari sistem yang baru. Nah, prototipe ini kemudian dilanjutkan sistem produksinya, kemudian beralih menjadi prototipe persyaratan. Ini merupakan jenis prototipe yang kedua. Nah, prototipe persyaratan ini adalah prototipe yang telah mencapai tujuannya dan proyek lain akan dimulai untuk pengembangan sistem baru. Oleh karena itu, suatu prototipe persyaratan tidak selalu memadai sistem yang aktual. Berikutnya adalah pengembangan prototyping. Yang pertama ada pengembangan prototipe tipe evolusioner. Yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Yang kedua adalah membuat satu prototipe. Yang ketiga adalah menentukan apakah prototipe dapat diterima, dan yang terakhir adalah menggunakan prototipe itu sendiri. Kemudian ada pengembangan prototipe yang kedua, yaitu persyaratan. Yang pertama adalah membuat kode sistem baru, yang kedua menguji sistem baru, yang ketiga adalah menentukan apakah sistem baru dapat diterima, sama seperti pengembangan prototipe evolusioner, dan yang terakhir adalah membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Nah, ini yang berbeda. Kemudian ada potensi kesulitan dalam prototyping. Terburu-buru dalam menyerahkan prototype itu dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam definisi masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Nah, pengguna dapat terlalu gembira dengan prototype yang diberikan yang mengarah pada ekspektasi yang tidak realistis sehubungan dengan sistem produksi nantinya. Nah, prototype evolusioner ini bisa jadi tidak terlalu efisien. Antarmuka komputer manusia yang memberikan beberapa alat prototyping tertentu kemungkinan tidak mencerminkan teknik-teknik desain yang baik. Nah, baik pengguna maupun pengembang hendaknya mewaspadai potensi kesulitan di atas ketika mereka memilih untuk melaksanakan pendekatan prototyping. Namun jika seimbang, prototyping telah terbukti menjadi salah satu metodologi dari SDLC. Itu merupakan potensi kesulitan dalam prototyping. Yang berikutnya adalah pengembangan berfase. Terdapat 6 tahap. Yang pertama ada investigasi awal. Tahap kedua adalah analisis pengembang. Yang ketiga itu adalah desain. Yang keempat konstruksi awal.
Yang kelima adalah konstruksi akhir, dan terakhir adalah pengujian dan pengembangan sistem. Kemudian ada fase-fase modul. Nah, fase-fase modul itu terintegrasi ke dalam pengembangan sistem. Jika prototyping paling sesuai digunakan untuk sistem kecil, metodologi RAD paling sesuai digunakan untuk sistem besar, maka pengembangan berfase dapat digunakan untuk pengembangan segala jenis ukuran sistem. Berikutnya adalah desain ulang proses bisnis. Terdapat rekayasa terbalik, rekayasa ulang, dan pemilihan komponen BPR. Nah, rekayasa terbalik ini berasal dari intelijensi bisnis. Perusahaan itu sejak dulu selalu mengikuti produk-produk para pesaingnya dengan cara membeli sampel dan membongkarnya untuk melihat bagaimana produk tersebut bekerja. Kemudian yang kedua ada rekayasa ulang, yaitu merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalnya. Akan tetapi, ini bukanlah pendekatan yang bersih karena pengetahuan dari sistem yang ada saat ini tidak sepenuhnya diabaikan. Berikutnya adalah pemilihan komponen BPR. Nah, komponen BPR itu dapat diterapkan secara terpisah maupun tergabung tergantung pada tingkat kemungkinannya yang dicari. Berikutnya adalah menempatkan SDLC tradisional, RAD, pengembangan berfase, dan BPR dalam perspektif. Nah, SDLC tradisional, prototyping RAD, dan BPR itu semuanya adalah metodologi. Semuanya adalah cara-cara yang direkomendasikan dalam mengembangkan sebuah sistem informasi. Nah, terdapat alat-alat pengembangan sistem. Yang pertama itu adalah pendekatan sistem dan berbagai siklus hidup. Pengembangan sistem adalah metodologi, cara-cara yang direkomendasikan dalam memecahkan masalah-masalah sistem. Kemudian ada alat pemodelan proses yang populer, yaitu pembuatan diagram data yang menggunakan simbol-simbol untuk proses dan unsur-unsur lingkungan yang dihubungkan oleh panah yang menunjukkan sebuah arus data. Yang terakhir adalah manajemen proyek. Nah, proyek-proyek pengembangan sistem yang pertama dikelola oleh manajer unit atau TI itu dengan dibantu oleh manajer dari analisis sistem. Kemudian ada pemrograman dan operasi. Selain dengan pengembangan sistem informasi yang dilakukan oleh perusahaan, proyek-proyek akan dikelola oleh suatu hierarki manajer yang dapat terdiri atas komite eksekutif, steering committee, sistem informasi manajemen, dan seorang manajer proyek untuk tiap tim pengembangan. Nah, fungsi dari steering committee sistem informasi manajemen itu sendiri, yang pertama adalah menciptakan kebijakan. Yang kedua, melakukan pengendalian fisik dan menyelesaikan perselisihan. Berikutnya adalah kepemilikan proyek. Nah, tim proyek itu meliputi orang yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan sistem informasi. Kemudian ada mekanisme manajemen proyek. Dasar dari manajemen proyek itu adalah rencana proyek yang dibuat selama tahap investigasi awal ketika metodologi pengembangan berfase diikuti setelah tujuan-tujuan proyek, kendala dan ruang lingkupnya telah selesai didefinisikan. Kita akan mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilaksanakan. Itu merupakan mekanisme dari manajemen proyek. Berikutnya adalah dukungan web bagi manajemen proyek, yaitu dukungan yang diperoleh dari internet seperti Logisoftware, sebuah perusahaan yang berlokasi di Toronto yang menawarkan sebuah sistem manajemen proyek yang disebut sebagai acproject.net. Ya, mungkin cukup sekian karena waktunya terbatas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.